pemirsa, inilah dia waktunya Japret. Jebret Tim, kembali lagi di Jebret Talks. Setelah sekian lama episode di Jebret Talks tertunda, dan kali ini di tahun 2024 ini kita memulai kembali di saat keadaan Indonesia ini sedang rame-ramenya dengan pemilu atau pemilihan umum. Dan sosok tamu ini adalah orang yang punya hubungan dengan pemilu ini karena banyak yang mengenal dia adalah sosok pengamat politik. Tapi kenapa dia gua undang sekarang dalam Jebret Talks? Karena yang banyak nggak tahu adalah dia juga seorang penggemar sepak bola, khususnya adalah Liverpool. Dr. Henry Budi Satrio SOS MIK, dikenal dengan sapaan Hensat. Wow, sudah masuk Wikipedia loh. Adalah seorang dosen dan analis komunikasi politik Indonesia, mendirikan lembaga survei Kedai Kopi pada tahun 2014 dan adalah orang yang berhasil mendefinisikan makna dari momentum politik dalam buku yang mungkin juga menjadi bagian dari disertasinya. Judulnya adalah Momentum, Karir, Politik, dan Aktivitas Media Sosial yang diluncurkan tahun 2022. Jadi momentum juga di saat hendak pemilu atau nanti tayang ini setelah pemilu atau sebelum pemilu, kita mengundang dan kita kedatangan seorang Hensat di sini. Boleh tepuk tangan semuanya Hensat. Gue kirain emang sesinya ngebacain CV orang aja. Oh enggak. Habis itu selesai. Bridging dong. Oh gitu ya. Karena gue lihat nih apa yang ditulis di sini lumayan oke untuk dibaca, yang nggak terlalu. Ini gue gimana sih sebenarnya duduknya? Begini atau gimana sih? Ya udah suka-suka lu aja lah. Kan lu sekarang udah di TV, udah di mana-mana kan? Ya. Ya kan? Hensat ini juga temannya Ronald Surapraja sama Rolling Stone siapa? Oh Solihun. Solihun ya. Lu seangkatannya Ronald, kakak kelasnya Soleh. Ya. Karena lu dulu kuliah di Unpad. Ya. Mengambil jurusan apa lu di Unpad? Komunikasi. Ilmu komunikasi. Mereka juga? Iya sama. Nah, mereka berdua kan lebih ke entertainment ya, walaupun sekarang Ronald mulai jadi caleg. Ya. Kenapa lo akhirnya di lembaga apa sih istilah ini? Kedai kopi ini? Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Jadi tuh gue nemuin lembaga tuh Kedai Kopi dulu, baru gue cari panjangannya. Oh jadi lo kedai kopi dulu, baru lo paksain cari bagaimana artinya. Ya, makanya lo cari Kedai Kopi itu kan ada A-nya. Coba lo Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Kagak ada A-nya. Ya? Tapi gak apa-apa karena di Kedai Kopi itulah obrolan-obrolan informal tapi penting terjadi. Tapi kan akhirnya lo kalah sama Kopi Joni. Iya bos. Dia juga lahir duluan kan. Kopi Joni yang ya, punya. Tapi kan lebih ngetop Kopi Joni daripada Kedai Kopi. Gak apa-apa lah ya. Lo udah daftarin belum? Udah. Oh itu hak cipta. Lolos nggak? Oh apaan ini ke? Kan Kedai Kopi kata umum. Apaan sih? Oh ya, udah karena property rights. di intellectual property ada, tapi untuk lembaga survei. Oh ada. Ada. Lolos dia. Lolos sudah. Secara cipta atau merek? Itu dia pertanyaan bagus tuh. Tapi keluar sertifikatnya tuh apa artinya? Ya semuanya ada sertifikatnya. Kalau hak cipta tuh lebih merek. Iya karena kalau hak cipta cukup didaftarkan, dia bukan seperti merek gitu. Merek. Sorry, hak cipta dicatatkan. Kalau merek itu didaftarkan. Merek ada sertifikatnya. Iya, ada nomornya. Ada. Jadi udah sah ya? Sah. Oke, udah sah. Nah, ya itu tadi dari. Kalau di KPU nomor 1 gua. Apanya? Sertifikasi KPU buat quick count. Di tahun ini, tahun lalu nomor 1 saya. Emang bedanya apa nomor 1 sama nomor sekian? Ya nomor 1 bagus lah. Oh, enggak, itu berpengaruh secara numerikal kalau ya nggak tahu KPU ya. Pokoknya gue nomor 1 aja. Oh, jadi emang bener kata orang lo nomor 1 ya? Ini gue tahu ini aja. Ini gue tahu aja. Tapi gue mah ya, Jebret Tim, gue mah orangnya berteman sama semua sih ya. Jadi janganlah kita baper-baperan si ini gini sih. Percayalah. Lah ya, kita kan emang udah kenal lama sebelum satu-satuan ini. Percayalah. Yang untung yang mana, yang rugi kita doang. Udah iya. Pokoknya slow aja lah, ya kan. Tapi pertanyaan gue yang tadi. Enggak, emang lo berteman sama MU ya? Apa? Berteman sama MU? Iya. Host gue di sini ada yang fans MU. Oh gitu? Lah iya dong, kita nggak boleh. Kalau kita sampai benci,
Sponsor juga susah, Bos. Lah Ronaldo juga MU, nggak apa-apa gua. Nah ya makanya. Ini ngapain lu nanya gua berteman dengan MU kesana? Nggak boleh. Ya, lu tahu nggak? Promotor dokter gua, Ya. Prof Tirta, Prof Ferry. Itu bukan dokter, Tirta. Oh ini beda-beda Tirta. Oh, ini beda. Satu lagi Dr. Dedi, Yosef Dedi. Itu tiga-tiganya Arsenal, Bos. Itu profesor. Iya tiga-tiganya Arsenal. Gua Ngapain doang. sih profesor suka bola? Gua nggak tahu pokoknya. Runyam aja urusannya kalau gua lagi mimingan sebelumnya Liverpool Arsenal dan waktu zaman gua dokter itu Arsenal kan lagi terpuruk gitu. Ya soalnya sekarang malah menang Arsenal lawan Liverpool. Iya jadi agak ribet juga tuh. Berpengaruh ya? Ya enggak sih sebetulnya cuma kan ya kalau diojok-ojokin ya kagak enak juga. Ya udah kita nanti balik ke pertanyaan ilmu komunikasinya kenapa dia malah ke politik. Bukan ke politiknya sih, tapi maksudnya Tapi gua cerita dulu boleh dong? Kan belum pada tahu. Kalau nama Hensat itu dari lu. udah nggak perlu diomongin lah kayak gitu. Udah banyak yang gue jadiin, gue grooming tuh orang udah banyak. Gue sama Hensat pertama kali ke Liverpool itu barengan. Ya. Kita bareng sama Bang Simon Nainggolan yang udah lebih tahu banget jadi warga lokal itu. Ya. Tapi waktu itu kita akhirnya sampai di sekitar Anfield, kita berdua kayak orang norak, terus kita menitikan air mata. Ya. Dan yang paling epic sebetulnya supir taksi kita Everton. Iya. Ternyata ya kalau Warlock sana banyak juga Everton. Iya. Kenapa lo sampai segitunya juga sama Liverpool gitu? Kok lo sampai juga nangis tuh kan gue nggak injek kaki lo kan kemarin. Kenapa lo sampai juga ikut-ikutan berair mata? Udah lama banget soalnya kan. Enggak, tapi kan kita cerita dulu lah. Jadi waktu itu naik kan kita cerita-cerita Liverpool kan. Terus si supirnya bilang kan, lo tahu nggak di sini tuh ada 2 klub. Iya. Bisa aja kita nggak pengerti ya. Terus dia bilang gue Everton, untung dia nggak nurunin kita di jalan ya. Enggak dong, kan kita bayar Pak. Ya tapi norak kita pertama kan begitu dari jauh kita lihat Anfield kan, wow. Iya. Norak banget sih. Dan kayaknya tuh, ya Allah. Dan kayaknya tuh orgasmenya Bang Simon tuh kalau ngajak orang terus orang ngelihat Anfield kayak begitu tuh, kayaknya tuh emang kebahagiaannya si Bang Simon di situ ya. Iya, buat dia nih, gue nemu lagi nih. Gue nemu lagi nih jemaah yang begitu ngelihat ini tuh langsung amazed. Itu yang pertama ya, gue sama dia. Pertama depan deket Anfield peluk-pelukan nangis. Kedua adalah kita diizinkan karena Bang Simon kenalan sama Mark and Wright untuk bisa tanpa tur stadion sebelum pertandingan kita turun, kita selonjoran. Kalau lagi turun nggak boleh pegang rumput. Ini kita dibolehin pegang rumput sama tidur-tiduran. Ya itu juga ada fotonya. Nora. Dan yang ketiga, kita itu lagi makan nasi di goreng KFC. Tiba-tiba di luar ada putih-putih turun. Iya. Pertama kali gue momentum untuk hujan salju. Dan itu di Leicester, men. Bukan di Anfield tuh, bukan di Liverpool. Dan setelah itu kita perjalanan entah daerah mana, nyasar. Bola-bola salju kita lempar-lemparan tuh. Aduh. Itu memorable lah. Jadi memang termasuk ya ada jebret media juga. Itu ada kisah juga sama yang namanya Bang Simon Nainggolan. Kan? Sekarang, halo Bang Simon. Sekarang beliau tetap support Sari Mande ya, dan juga CEO-nya CEO kan lagi bangun sesuatu lah dia di kota lain gitu. Jadi kita mungkin nanti kita pas pembukaan kita datang lah. Ya bisa. Bukan hanya datang, kita harus nginep dong. Ya kan. Neteskan air mata juga. Di sana. Juga, untuk mengenang ya. Emang sejak kapan suka Liverpool? Gue dari tahun, seinget gue tuh dari tahun 85 deh tuh. Zamannya Ian Rush sama John Barnes. Jadi favorit gue tuh sebenarnya John Barnes. Ian Rush dulu dong, baru John Barnes. Gue cerita favorit gue tuh John Barnes. Kan itu kan ada Peter Bartley segala macam. Betul. Sosok John Barnes itu menurut gue melihat John Barnes itu seperti gue main bola. Bulet. Terus nggak kurus-kurus amat. Ya dulu kan semua anak main bola, Brad, yang pakai sendal itu gawangnya. Oh, lo juga di situ ya? Iya. Generasi lu ya? Generasi gua tuh. Emang lu nggak? Enggak, maksudnya gue pikir itu generasi gua. Gue pikir lu mungkin bukan sendal. Mungkin lu bakiak atau sendal, apa. Sendal. Beda lagi. Sendal gitu. Jadi gua tuh melihat sosok John Barnes tuh kayak gua gitu. Gua nggak nyangka kalau dia ternyata larinya cepet ya. Gue nggak cepet-cepet amat. Jadi gue itu sempet tuh kan ada lapangan di dekat rumah tuh ya. Gue belajar tendangan bebas tuh gara-gara gue rasa wah John Barnes itu kalau Liverpool ada bola-bola mati dia sering ngambil. Tapi kan dia kebot. Iya dia kebot kan gue kanan.
Tapi gue sempat waktu di kampus, waktu di Vkom nih, gue mencetak gol dari tendangan bebas, men. Itu gue sampai sekarang tuh memorinya masih ada tuh. Berarti itu kiper parah banget ya? Terserah lah, kalau kata orang kipernya parah, terus atau gue dibantuin angin, pokoknya itu gol. Tendangan bebas, men. Cuman sekarang nggak kayak fan football, ada fotonya. Iya. Dulu kan cuma memori kita doang. Nggak bisa viral. Iya, terus kan sempat John Barnes kan kemarin nih ke Indonesia ya. Temen gue tuh ada dulu wartawan senior nih, Andi Sururi namanya, sekarang sedang pemulihan dia. Dia karena tahu gue doyan John Barnes, waktu si John Barnes kesini, gue diminta nulis beritanya tuh. Ayolah lu gue ajak ketemu John Barnes, lo wawancara tapi lu tulis berita. Gue sih aja demi ketemu John Barnes kan. Tapi ternyata dia sering banget kesini abis itu. Iya. Jadi nggak spesial lagi. Dulu tuh gue spesial banget. Waktu ke Tranmere, dia jadi salah satu tamu di sana. Ya gue ngobrol bareng di hospitality box. Ya abis itu biasa aja ya. Satu meja, biasa aja. Terus kayak, oh ya udah gitu. Lihat gitu waktu Patrick Berger, McAteer segala kemarin tuh. Tahu? Kan sama lu juga kan? Iya. Itu emang agak rusak tuh akhirnya tuh. Kenapa? Memori gue tentang Berger tuh. Patrick Berger. Iya, di kemarin kan udah toku ini. Oh, iya. Terus udah ya badannya udah mirip-mirip gue dikit lagi lah. Enggak dong, Berger mah masih oke, bro. Lagi. Masih oke. Yang gede siapa tuh yang gede? McAteer gede tuh ya? Iya, McAteer agak gemukan gitu. Ya artinya udah pada melewati masa-masa yang kita dulu mengagumi lah. Iya. Begitu ketemu, oh ya udah. Ya kalau gue sih begitu yang Gerrard sih gue masih wow ya. Iya. Waktu gue dateng dikejar-kejar segala macam, akhirnya bisa foto masih naik waktu itu. Tapi ini kan pertanyaan semua orang. Lu kan termasuk lebih lama berarti dari gue karena lu lebih tua ya. Iya, gue lahir duluan ya. Jangan ngomong gitu. Ya maksudnya 85 lu udah ngefans. Iya. Terus juara baru pas Covid kan. Iya. Untuk Liga. Itu 85 tuh pas juara di Roma kalau gue nggak salah ya. Dulu masih oke, Champions mah oke lah. Itu lu nggak pindah-pindah tuh. Iya. Karena salah satu kenikmatan dukung Liverpool ya menurut gue itu, dia bisa bikin suasana hati kita juga agak-agak ajaib, men. Misalnya? Ya bayangin ya, lawan tim besar menang, lawan tim yang gue nggak kenal kalah. Itu kan ngehe ya. Ketinggalan 3-0 habis itu menang juara Champions kan tuh seru ya. AC Milan. Ya, tapi menurut gue Liverpool itu memang seru aja sih. Gue sih ngeliatnya itu aja lah. Kenapa gue suka Liverpool? Ya menurut gue sih seru aja. Apakah era Klopp menurut lo era terbaik kepelatihannya? Menurut gue sih, gue tuh menilai Klopp iya mungkin ya untuk sepak bola modernnya Liverpool ya. Karena Liverpool itu menurut gue klub yang telat update. Dalam hal? Bola. Misalnya? Sistem penyerangan pertahanan itu. Sistem permainannya? Iya. Dia tuh telat update. Jadi begitu kick and rush gitu. Iya kan selalu kick and rush atau long ball passing kan. Dia nggak belajar gaya-gayanya Sir Alex Ferguson atau si Arsene Wenger gitu. Jadi emang ketinggalan lama banget tuh. Gue inget banget waktu itu gue SMP dan itu ada final Piala FA kalau nggak salah. MU lawan Crystal Palace. Hah? SMP lo Jakarta? Jakarta. Di mana? Di Indonesia lah, di Jakarta Timur. Negeri atau swasta? Negeri. SMA berapa? 27. Oke, siapa tuh lo mau nyapa teman-teman SMA 27? Halo. Atau SMP 27. SMP 27 adik-adik kelas lo. SMP 27 Duren Sawit. Bangga gak ya mereka punya alumni kayak lo? Dulu sih waktu gua SMP mereka ngedatengin Kasino tuh. Maksudnya? Kasino tuh dulu satu SMP katanya. Oh, maksudnya Kasino almarhum. Kasino almarhum. Iya. Lu nggak pernah diundang sama SMP 27? Enggak, gua rasa dia juga lupa juga tuh gua. Tapi kita kemarin pernah ini siapa ya yang terkenal ya SMP 27 seangkatan gua, Ivi Batuta. Ivi angkatan lo? Ivi angkatan gua di SD tuh satu bangku sama Ivi. Ivi masih inget lo nggak? Masih. Kan biasa kan anak kecil kan suka ribut-ributan aneh-aneh gak jelas gitu kan. Yang pakai tas di meja di tengah gitu. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Ivi berapa kali hansi sama gua? Oh, iya masih kenal. Dan di buku Momentum itu kan selain lo yang nulis kata-kata kenangan itu, Ivi juga nulis. Ivi nulis. Akhirnya lo kontak untuk ada butuhnya. Enggak, gue emang udah seringan kontak. Oh, udah sering kontak. Ini tuh waktu SMP lo nonton FA final. Nah, itu pertama kali gue denger
klub yang namanya Manchester United. Maksudnya? Lah, dulu kan waktu zaman gue itu yang terkenal Nottingham Forest, ya selain Liverpool ya, Nottingham Forest, Aston Villa, Everton, Arsenal, men. Itu aja. Kan oh iya, United baru zaman Ferguson. Iya. Baru mulai naik. Dan dulu kan nih ya kan TV kita cuma TVRI ya. Jadi tuh klub-klub lama itu gue masih inget tuh beberapa tuh kayak Borussia Mönchengladbach. Terus dulu tuh ada namanya Stu Bukares. Sekarang juga masih ada sih. Masih ada dong. Cuma Stu Bukares nggak kesekinclong dulu tuh. Ya. Ajax Amsterdam gitu-gitu kan di TV kita tergantung banget sama TVRI dulu klub-klub itu. Nah ini gue cerita ya. Terus kan ada nih Manchester United versus Crystal Palace kan. Ya Crystal Palace juga. Bokap gua kan. Itu udah CTV dong. Zaman Liga Inggris. No, masih RCTI. RCTI dulu. Ya berarti bukan TVRI kan? Enggak, tapi itu disiarinnya di TVRI. Oh gitu. Karena Piala FA final. Oke, terus? Dan itu sistemnya ngulang tuh. Bokap gua dong, almarhum nih. Mungkin dia kan sama-sama nggak tahu juga. Bokap gua Liverpool juga soalnya. Duduk kita nonton. Mas, apa tuh? Ini Manchester United kan ya, namanya SMP masih gitu, lawan Crystal Palace. Yang jago siapa? Menurut gue waktu itu level SMP, Crystal Palace tuh lebih enak didengar karena kristal gitu kan. Wow, kardus ya kalau kata Justin. Iya, karena kan nggak ngerti. Jadi gue bilang, terus Palace lagi. Istana gitu kan. Ini siapa kira-kira yang menang? Ya aku sih Crystal Palace gitu. Gue inget banget. Terus dia nanya, kalau ini yang jago siapa? Gue lupa lah itu Crystal Palace siapa. Tapi waktu ditunjuk Manchester United, gue inget banget. Gue main tebak aja. Nomor 11 namanya Wallace siapa lah gue nggak ngerti. Itu kan zamannya Brian Robinson kalau nggak salah ya. Brian Robson. Zamannya Brian Robson masih main. Masih main. Oh gitu. Bokap gue iya aja gitu. Terus waktu itu pertandingannya diulang, makanya seri, terus ulang penalti, menang MU. Disitulah lu tahu MU. Iya, disitulah gue tahu MU. Terus lu akhirnya kenapa tetap aja gitu Liverpool? Kenapa nggak yang lain yang juara? John Barnes tuh sampai gue kuliah masih ada, bos. Iya, dia kan sampai eranya McManaman. Jadi John Barnes ada di situ terus kan. Jadi gue fine aja. Begitu John Barnes selesai, masuklah itu Steven Gerrard muda, yang gue benci banget. Nomor 26. 28 lah. Ya udahlah. Ya pokoknya gitu deh. Ini orang pelanggaran mulu. Kartu mulu kan Steven Gerrard. Itulah mengingatkan sama diri gue Steven Gerrard tuh. Kenapa? Kalau lu kan John Barnes. Nah gue Steven Gerrard itu gue mengingatkan sama diri gue kalau main. Iya, makanya anak lu namanya Gerrard ya. Iya. Itu suka ngerusak kaki orang. Iya. Ini orang ya Allah. Tapi memang gue tuh waktu gue kuliah, gue udah mulai mau ngebatin nih. Ini John Barnes memang harus pensiun. Karena operan udah sering salah. Walaupun dia pernah ada gol fenomenal lawan 28 nomornya Gerrard. Iya 28 kan. Gua kayaknya baju gua kemarin 26. Salah bikin. Yang jersey hijau. Salah bikin. Tuh. 28 kan? Iya bener. Sebelumnya lagi ada 26. Iya makanya kan gue emang duluan suka Liverpool dan gue sebelum 28 dia ada juga pakai 26. Iya waktu di akademi lah. Iya. Ya. Kita sepakat ya? Iya. Oke, ada 26 ya? Ada. 28 tuh SMA gua nggak keterima. Oh. Apa? Lu nyebutnya 24 katanya sama. 24 tuh Beckham. Beckham 24. Nah, itu lu merhatiin Beckham. Karena dia orang baru juga kan, dan terus waktu itu diwawancara sama si Alex Ferguson waktu itu diwawancara, dia bilang pemain gua yang akan jadi bintang besar itu Beckham. Nah, kenapa gue ingat Beckham 24? Karena gue waktu itu cari-cari alasan. Di tim gue di fakultas, gue dapet nomor 24. Anjir 24 siapa nih? Gitu kan? Muncullah Beckham, makanya gue inget Beckham itu. Oh, baru lu jadi ngefans sama Beckham? Enggak, gue tahu aja gitu kan, dia MU, jadi gue susah. Penting banget ya pengumumannya kalau begitu. Pemain MU yang gue suka tuh cuma Cantona. Sampai gue punya statunya itu Cantona. Statue Cantona di rumah. Kenapa lu suka? Ya menurut gue dia nggak banyak cincong ya, tapi jago gitu. Nah, terus yang menjaga gue suka Liverpool itu sebuah permainan yang orang-orang di zaman gue tuh mainin itu, CM. Oh, Championship.
Iya, championship manager dari 1, 2, 3 gitu. Lu mainin CM ya? Gue mainin CM dan itu tim gue Liverpool. Jadi ya misalnya ada si Andi Sururi itu, Andi cepet sembuh ya. Cepet sembuh ya. Asa cepet sembuh As. Kenal dulu, gue rasa dulu anak Detik. Yeah. Sport juga. Nah terus dia kan Tottenham Hotspur, jadi dia pegang Hotspur, gue pegang Liverpool. Terus ada teman gue lagi suka, tapi ada juga yang ngerusak. Pokoknya dia main-main aja, dia pilih Bolton. Tapi kalau pas kita tidur dia main-mainin beli-beli pemain gitu tuh, jadi dia jago sendiri. Ada juga kayak gitu. Tapi itu ngejagain kecintaan ke Liverpool. Itu lo lagi di kampus? Kampus. Nah terus akhirnya yang membawa lo di kampus terus akhirnya ke lembaga konsultan politik, lebih ke arah politik. Lu kan bisa aja lu jadi wartawan olahraga atau kalau itu Paramadina politik itu. Jadi kan gue jadi dosen komunikasi. S2-nya? Enggak. Gue S2 gue di UI. Oh, maksudnya lu jadi gue ngajar di Paramadina. Terus waktu itu Jokowi baru muncul-muncul tuh. Jadilah gue relawan Jokowi itu di 2012 ya, dia mau jadi gubernur itu. Ya itu kan jadi relawan, jadi ada akses lah. Oh. Gitu. Akhirnya ketemu Jokowi, sering ngobrol tuh kita. Serius lu? Iya. Serius. Ngobrol. Nah, itulah sampai dia jadi gubernur. Nah terus waktu 2013 kalau gua nggak salah, itu ada wartawan Kompas nelpon minta komentar gua tentang pencalonannya Jokowi. Waktu itu masih ada, ini kan jejak digitalnya gampang dicarinya kalau 2013. Gue bilang pencalonan Jokowi ini pertaruhan besar buat Megawati dan PDI Perjuangan. Terus dipanggil, gue ditelepon sama TV. Waktu itu TV One, masih di Wisma Nusantara. Ya. Lawan Hotel bicara gue pertama kali itu Ara Sirait. Kemarin gue ngomong kan, dia ketawa-ketawa juga. Ternyata dia masih inget, kita dulu pertama kali ketemu di Wisma Nusantara ya. Cuma gue nggak ngomong kalau itu pertama kali gue masuk TV. Karena kan bokeh malu juga kan. Tapi emang itu gue inget banget, gue di kaget-kaget gitu kan. Wah, yang bener nih. Iya mas ya, besok pagi ya di Wisma Nusantara. Oke gitu. Itu belum punya lembaga apa-apa? Gue baru pertama kali muncul di TV tuh. Jadi rumah dikasih tahu kalau gue mau masuk TV tuh. Jam 7 live, tungguin ya. Namanya anak baru kan, datang jam 6 gue. Ya enggak, anak zaman sekarang pun harus 1 jam sebelum. Iya, tapi kan gue waktu itu anak baru banget. Iya, jam 4 harusnya. Enggak. Masih sejam sebelum. Datang ke sana masih sepi men, Wisma Nusantara. Udah gitu ada problem di Wisma Nusantara itu, susah sinyal waktu itu. Jadi gue datang 6 kurang seperempat, bahkan bukan jam 6. Masih sepi. Gue duduk aja kan. Kok nggak ada yang nyapa gue gitu kan. Terus gue bilang ada campers lah. Gue baru tahu tuh kalau namanya campers. Dulu dia campers. Iya, terus gue nunggu punchline nih. Ya terus. Mas, saya Henry Satrio. Terus dia cuma gini dong. Oh iya pak, duduk aja gitu. Ya disuruh duduk. Udah gue duduk lah ya. Terus ada orang bolak-balik tuh. Bolak-balik gitu. Sibuk nyariin. Udah mulai nih dulu si Rivi sama Indi Rahmawati. Iya. Udah mulai tuh dia. Gue ngeliatin jam aja kan. Kok gue gak dipanggil-panggil gitu. Ngambil nomor juga enggak kan. Dokter ya. 6:30. Bapak-bapak banget nih lawakan. Jam 7. Nah jam 7 lebih 10. Ara nongol tuh. Gue inget kan. Oh ini lawan bicara gue nih. Langsung ternyata kru TV itu kan begitu bintangnya datang. Langsung tuh yang make up datang. Terus soundman-nya juga datang. Masang-masang gitu kan. Kok gue gak dipanggil-panggil nih. Orang tuh ada lagi produsernya kali itu ya, bolak-balik. Ini gimana sih nih? Ini pengawal politik baru nih. Ada yang kenal gak sih Henry Satrio mukanya kayak apa? Lah gue dulu susah masih dicari di Google juga kagak ada muka gue. Akhirnya gue tunjuk tangan. Itu saya mbak Henry Satrio. Gimana sih mas? Dicariin dari tadi gak ngomong. Lah gue udah lapor ya. Udah. Datang lah gue, ya tampil lah gue. Daripada gue diem aja gak jadi tampil, ntar orang rumah nanya, udah nungguin. Terus akhirnya lanjut. Ya setelah itu sih lancar men. Sama kayak lu pertama kali lah. Iya bukan mas gue, kok akhirnya lo di bidang itu terus lo sampai bikin lembaga kedai kopi itu. Oh gitu.
kan itu gara-gara juga di Paramadina gue ngajar komunikasi politik, makanya deket kan. Waktu itu masih Mas Anies rektornya. Terus jadinya lu deket sama Jokowi apa sama Anies? Iya, Anies juga dulu dekat sama Jokowi, gue kasih tahu malu. Oh, emang sekarang enggak? Sekarang deket juga. Iya kan? Iya. Deket kan? Halo Mas Anies. Iya. Halo Pak Jokowi. Iya. Nah, Pak Jokowi suka nonton ini kan? Suka dong. Pak Jokowi itu suka klub apa sih? Bolanya? Suka klubnya kayaknya Persis Solo ya. Enggak yang kayak kita-kita gitu, yang di Eropa. Kayaknya sih Jan Etesnya suka Ronaldo ya. Kemarin dibeliin baju Ronaldo sama Messi sih, beliin dua-duanya. Oh, berarti Barcelona. Bukan dong. Inter Milan. Beda dong. Oh, beda Ronaldo. Beda dong. Ini ada Cristiano-nya. Udah tadi sampai mana tadi? Oh, sampai akhirnya diriin kedai kopi. Iya nggak, maksudnya kan dulu lu berarti deket sama dua-duanya. Iya, dekat sama dua-duanya. Oh, lo nggak deket sama Pak Prabowo, nggak deket? Dulu Pak Prabowo belum muncul, men. Hah? Justru lebih muncul duluan dong. Iya, maksud gua agak jauh gitu sama gue. Oh. Dulu kan dia wakilnya Bu Mega ya. Yang kalah juga. Hmm. Prabowo tuh jago loh, men. Dia jadi wakilnya anak presiden. Kalah. Maju lagi. Dia ambil besannya presiden. Kalah juga. Maju lagi, diambil temennya presiden. Ya Sandi kan temennya presiden lah ya. Kalah juga. Sekarang dia ambil lagi anaknya presiden juga. Tapi dia jadi presidennya. Nah, ntar kita lihat nih. Wah, ini materi stand up lo ya? Enggak. Hah? Lu bilang aja iya. Kenapa ya? Kalau ini ditanya kan gue bilang komedi. Oh, oke. Iya. Ulang. Iya, coba lu ulang. Gak usah diulang. Enggak, itu orang di YouTube tinggal bisa diulang. Kagak penting gimana. Jadi sekarang maju lagi sama anaknya presiden. Ntar kita lihat lagi gimana dia. Wah, ini punchline lo ya? Iya. Wah, punchline lo untuk menentukan pilihan ya? Jadi ternyata dari situ lu kenal juga sosok-sosok itu, lu juga jadi dosen. Akhirnya tercetus lah lu bikin lembaga. Ini lembaganya kayak lembaganya dulu apa? Sekarang juga lagi sering nongol sih, kayak EF ya. Ya dulu gua nggak ada kepikiran ini masuk ke research. Jadi waktu itu gue pikir ini kajian aja. Jadi ada isu politik kita kaji, ada isu politik kita kaji, sampai akhirnya ada pejabat negara dulu, Mas Hensat, saya tolong dong dicari tahu opini publik gitu. Akhirnya gue yain, terus kata teman-teman gue, udah jadiin aja Sat, jadiin. Ya udah gue jadiin lah. Sampai hari ini, jadi ini tahun ke-9 udah. Kalau kayak gitu-gitu tuh nyari duitnya di mana sih? Emang kan kalau monetisasinya? Kan kalau orang mau survei pasti ngasih duit, masih bayar. Oh, lu jadi kedai kopi ini lebih ke lembaga survei? Akhirnya jadi lembaga survei, walaupun sekarang sih kerjaannya banyakkan kajiannya tetap. Kajian tuh berarti ada harganya juga? Ada harganya. Kayak kalau gua lawyer tuh legal opinion gitu? Ya, bisa seperti itu. Misalnya kemarin itu terakhir kita... Jadi maksudnya ya servicesnya apa aja sih? Yaitu advokasi. Hah? Advokasi? Iya ada. Kenapa lembaga komunikasi politik jadi advokasi? Ada, kan kajiannya bisa ada advokasinya ujungnya. Kalau gue denger teman gue kajian itu. Kajian apa? Ngaji. Oh, beda lagi. Oh, beda lagi? Iya. Oh. Emang kalau di YouTube ini agak susah gini ya ngejelasinnya ya? Bukan, kan gue apa ada aja gunanya. Paling utama penghasilan dari lembaga lu ini apa? Riset. Satu, terus riset itu ada dua, politik dan non politik. Okay. Nah, kedai kopi ini banyak juga non politiknya. Misalnya kalau politik apa ya? Riset paling gede lu? Ya pilpres. Kalau non politik? Marketing, brand mau masuk, minta tolong dikaji, kira-kira oke nggak? Oh, lu juga mengkaji kayak gitu? Terus gitu. Apa lagi? Advokasi itu ngapain? Kalau ada yang mau lobby-lobby, misalnya tentang kalau ada perubahan peraturan gimana ya kira-kira gitu. Oh, lo punya metodenya tuh? Metodenya. Untuk mengukur itu? Ini kan susahnya kalau di Indonesia kan nggak ada profesional lobbyist kan belum dikenal ya. Di luar padahal ada ya? Di luar ada tuh. Padahal kerjaan kita begitu. Cuma di Indonesia kadang-kadang dianggapnya calo politik. Beda. Dibilangnya maklar kasus. Iya beda padahal. Karena kalau lobbyist itu
pakai otak dan pakai kajian mestinya. Padahal kan Marpol tuh marketing politik ya, bukan maklar politik ya. Ya, kenapa sih lo sering banget nyebut maklar? Kan kalau di sini sebutannya gitu, padahal kan di luar lobbyis. Iya, lobbyis. Iya. Ya, gitu. Terus yang keempat, advokasi, udah yang ketiga tadi. Ya, event politik kan kadang-kadang suka ada yang mau bikin diskusi. Berarti lo ngurusin event juga, bikinin event si A si B. Ya, udahlah ya. Oh, jadi emang menarik ya itu ya. Banyak gak sih sekarang sejenis? Ya banyak, rata-rata kalau memang yang punya atau pendirinya smart ya banyak. Nah, tapi kan banyak yang kemudian akhirnya kalau dibilang lu kalau lembaga survei ini masih ini, kalau lembaga survei ini masih ini. Gimana lo menjaga marwahnya? Jadi gue Brad mendirikan kedai kopi aja. Manajemennya ada sendiri. Maksudnya? Jadi gue diriin aja. Kalau lu kan, lu diriin Jebret Media, Jebretnya juga, elunya juga ada di situ. Yeah. Lu mengelola si Jebret Media. Gue enggak, gue diriin aja. Terus manajemennya ada sendiri. Jadi ada CEO-nya kedai kopi ada. Oh, lu nggak di dalam itu? Nggak ada. Gue nggak di dalam itu. Lo adanya di mana? Ya, gue yang itu gitu. Si CEO bertanggung jawab terhadap lu? Ke gue gitu. Ya berarti kan tetap tergantung lu dong. Enggak. Kan pertanyaan gue tadi bagaimana menjaga supaya lu nggak dibilang ke A, B, C, D, E gitu. Ini kenapa gue ceritain begitu, karena mereka all professionals, emang researcher. Jadi sometimes mereka tuh nggak tahu siapa kliennya. Kok bisa? Ya kan gue kasih aja. Ya kan masa nggak tahu itu kliennya siapa? Ya kan nggak harus tahu. Kan gue cuma bilang, kita survei ya, capres ya. Paling dia nanya berapa responden mas. Terus pertanyaannya kira-kira garis besarnya seperti apa. Udah, dibikin deh. Terus saingan lo siapa kalau kayak gini sekarang? Banyak kan. Misalnya? LSI dan IJA. Oh iya, terus Indobarometer, EF itu juga. Polmark, Indikator, terus apa lagi tuh? Itulah sejenisnya? Iya gitu. Nah berarti... Cuma yang paling Indonesia namanya gua doang. Kedai kopi. Kedai kopi gitu. ya. Terus lebih banyak kalau pilpres apa malah ini kepala daerah? Pilkada lah, pilkada kan ratusan. Itu banyak yang ini ke lu ngasih kerjaan? Banyak. Sama riset juga? Sama riset, kadang-kadang lobby juga. Lobby nih misalnya ya, kayak misalnya ini ada satu daerah. Terus problem nih kepala daerahnya. Tangkap KPK misalnya. Kan wakilnya naik. Kan nih wakilnya kosong. Nah itu gue bantuin tuh buat orang misalnya ngisi posisi itu gitu. Jadi gue lobby ke parpolnya, segala macam, ini aja nih, Jebret nih gitu. Si Jebret ini yang datang ke lu untuk minta dilobbying. Itu sah ya? Boleh. Itulah lobbyis. Kan gue profesional, gue dibayar sama dia untuk melobi ke yang lain gitu. Oh, makanya, nah ini kan jadi satu paradigma dan stigma. Itu nama band gue dulu tuh, Paradigma. Bukan dong, itu tempat lu ngajar kampus lu. Itu Paramadina. Oh itu beda ya? Oh boleh ya begitu ya? Ada plesetan gitu. Gue banyak belajar nih hari ini nih dari Jebret Media nih. Iya. Jadi gitu Bret. Nah, dan banyak lu golin orang. Ada. Kalau banyak kan kesana wah banget. Pencapaian terbesar lu siapa yang bisa lu lobby? Ya ada lah Bret. Itu kan nggak perlu dikasih tahu lah. Oh gitu. Yang jelas kan yang dekat sama gue udah pernah jadi presiden. Oh. Pak Jokowi kan. Iya. Dulu kan dekat gue pernah gue sebelah-sebelahan sama Pak Jokowi beneran. Iya. Sama Gibran juga pernah gue Gibran depan nih. Oke. Tapi kan udah selesai dong, Pak Jokowi kan udah nggak bisa nyalon lagi. Udah. Nah, sekarang lu dekatnya sama siapa? Gue deket sama banyak orang juga. Sama Pak Prabowo juga pernah sebelah-sebelahan. Ngapain? Ngobrol. Dulu 2019. Pak Hasim juga. Iya. Ngobrol. Banyak yang menduga kan tadinya ini mah udah anteng-anteng aja lah gitu kan. Ternyata kan sekarang jadi rame lagi nih. Iya. Itu malah rezeki buat kayak kedai kopi. Rame lagi tuh maksudnya gimana? Ya kan akhirnya malah sulit terduga sekarang nih. Waktu itu kan malah pikirannya udah kayak ini mah bakalan datar aja lah gitu. Oh. Sekarang kan ternyata malah dinamikanya kan rame nih dengan adanya ina itu yang berkembang gitu. Nah ini yang mungkin malah rame nggak kerjaan lo? Gini, kalau gue itu karena memang basicnya itu adalah gue
sebuah organisasi atau perusahaan yang mengkaji ya. Jadi tuh nggak melulu tentang mesti survei gitu. Yang penting dikaji aja. Kalau buat gua sekarang itu sebetulnya sih gimana Indonesianya aja ntar. Jadi kalau menurut lo rame, oh ini susah nih ditebak siapa yang menang. Terus gua jadi rame, jadi cuan gitu ya. Ya nggak gitu, gua nggak begitu. Jadi maksudnya nggak mencari dari, kan ada lembaga survei yang memang di-hire oleh pasangan tertentu gitu ya. Jadi survei lagi. Gua nggak gitu-gitu juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya begini, nih gue jelasin. Belum dapat lo? Udah. Oh, udah. Tapi lebih banyak saat ini tenaganya kedai kopi itu justru dibutuhkan untuk kajian. Kira-kira ke depannya gimana? Jadi ada berbagai lembaga survei, kan sudah survei tuh hasilnya kan ada. Nanti kita combine sama pemberitaan. Nah ini kira-kira sentimennya arahnya kemana? Makanya gue kalau ditanya waktu itu sebulan yang lalu, kira-kira seputaran atau 2 putaran, gue jawabnya 1 minggu sebelum pencoblosan itu kita akan bisa lihat seputaran atau 2 putaran. Nah dari ini kan survei lo? Dari kajian-kajian itu, dari survei gue juga, tapi kan lebih pas kalau dari kajian-kajian. Nah ini kan sekarang udah tinggal seminggu nih. Nah gue juga belum bisa lihat ternyata seputaran atau 2 putaran. Berarti benar kata gue kan, sulit ditebak agak kan? Sulit ditebak ini memang. Iya kan? Tapi adakah menurut lo kesamaan politik ini dengan sepak bola yang juga lo ikutin gitu? Ada banyak men. Jadi sebetulnya selama itu kompetisi, itu emang mirip kejadiannya. Kompetisi itu kan sepak bola kan taktik. Dan terus kemudian bola itu bundar. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa satu nebak. Kesamaan politik dan bola. Kompetisi. Jadi semua ingin memenangkan pertandingan. Ya. Oke. Itu sama tuh, sama semuanya. Gitu. Jadi perlu taktik, perlu strategi. Di sepak bola kan juga pengen ada kekuasaan kan? Kekuasaan dong, kekuasaan atas table, kekuasaan atas transfer pemain, segala macam gitulah. Kalau lo menang sama, politik kan begitu. Politik pemerintahan ya, ini politik praktis nih kan. Kalau politik itu kan dia di bola pasti ada politiknya selama itu menuju kekuasaan lah. Perebutan kapten tim gua rasa juga ada politiknya tuh di dalam. Iya, termasuk juga misalnya untuk jadi chairman kan juga. Ya. Kayak di cerita di Madrid segala kan atau di Barcelona kan gokil. Tapi yang paling penting menurut gue. Tapi secara sepak bola aja menurut gue berarti competitions. Kedua lu bilang bola itu bundar. Ya. Politik itu sama, politik itu juga bundar juga. Suka susah kan kita ngarahinnya kemana. Udah Ahok lah. Ahok Anies. Dulu juga gitu Fujimobo Jokowi. Gitu kan yang menang. Jadi kadang-kadang suka tidak terduga juga. Di atas kertas tidak sama dengan di atas lapangan. Ya. 3. Jangan baper. Karena... Jadi bicara politik itu sampai di dagu aja. Jangan sampai ke hati. Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya ngotot sampai dagu aja. Sampai dagu aja. Lo memang perlu akal sehat bicara gitu. Tapi habis itu ya udah, nggak usah sampai hati. Karena kalau sampai hati itu kalau lu belum dewasa terhadap isu-isu politik, nanti lu susah sendiri. Nggak move on. Benci sama ini, benci sama itu, ini biasa aja. Sementara yang kita benci udah berteman. Iya. Kayak misalnya, kita yang paling terkenal kalau di bola lah, Barcelona, Luis Figo dengan Real Madrid. Itu kan gitu kan. Wah, Barcelona itu Figonya pindah ke Madrid. Habis itu bingung kan. Ya berarti kan menunjukkan tidak baper artinya karena tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Iya. Di bola maupun di politik kan. Teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Teman harusnya bisa selalu jadi teman ya. Iya, teman-teman aja mestinya. Iya kan? Ya, tapi pada saat konteks seperti itu, ya udah. Sama kan kayak di bola, lu benci banget Messi sama Ramos. Bareng di PSG. Ramos lah ngehe tuh. Ya tapi kan bisa bareng. Sama lu bukan sih waktu itu? Ngapain? Nonton dia di Menpora gua waktu itu. Gua di Istanbul tuh. Yang si Salah ditarik sama Ramos tuh. Istanbul ya. Oh, sama Baron nih. Baron sama Simon juga. Sama itu ketemu gua pertama kali Wandi tuh. Iya, Ukraina kan. Ukraina. Iya kan. Itu Ramos tuh aduh ampun deh. Ya kan enggak boleh baper.
Iya enggak, emang tapi kok cuma bilang ampun aja. Ya berarti kan jangan baper. Karena ketika lo baper nanti lo malah sakit hati sendiri. Sementara orang udah move on. Nah, terus selanjutnya. Keempat. Selalu ada batas waktu. Maksudnya? Ya kalau emang udah selesai, selesai. 90 menit. Extra time, tendangan penalti. Terus kalau kemudian udah waktunya lo turun table, ya lo turun table. Wah. Gitu. Jadi emang artinya selalu ada batas waktu. Dulu kan kita ngelihat Arsenal tuh berapa jam nggak tanpa terkalahkan. Bingung juga kan tuh. Ngelihat si David Seaman gimana tuh ngebobolnya tuh. Ada Angri, Pires, Overmars tuh. Udah wow banget kan. Sementara waktu itu Liverpool tuh kalau nggak salah Paul Ince apa dari MU dibawa ke kita tuh kan. Kita udah nggak ada harapan tuh waktu itu. Cuma akhirnya ada juga waktunya Liverpool ngebantai MU 7-0. 7 ya? 7-0 kan? Iya, baru-baru pas Klopp. Ya, jadi artinya memang ada waktunya. Dan itu harus dimengerti bahwa tidak ada yang abadi. Nah, coba lo jelasin. Tadi kan lo di off air juga ngomong tidak ada yang abadi. Itu maksud lo gimana? Di bola. Iya, bahwa ketika kita ngomongin bola sama politik, menurut gua kesamaannya kan kayak begitu. Yang kita pikir ini akan menjadi sesuatu yang udah gua ini aja. Nggak tahu ntar ke depan ada koalisi, ada apa kan kita nggak pernah tahu. Gitu loh. Jadi ketika kitanya malah pikir ini bakal selamanya nih, ternyata kan belum tentu selamanya. Ketika lo akhirnya nggak move on ataupun lo udah kesel sendiri, ya lo bisa gila sendiri. Nah, gue nggak pengen kita semua jadi bisa gila gara-gara ini. Iya, bahkan kan misalnya kayak kejadian yang sekarang aja. Wah, kita ke Pak Jokowi. Tiba-tiba dia pindah ke Prabowo. Ya tapi sebaliknya juga. Iya. Kita ke Pak Prabowo, ternyata Pak Prabowo bisa komunikasi sama Pak Jokowi. Gitu. Kita sama Anies. Kita nggak pengen sama misalnya, waduh, Caimin agak nyentrik. Bisa sama Pak Anies. Makanya berkali-kali tuh berarti. Gue tuh menyarankan. Pak Mahfud, Profesor, bareng sama Pak Ganjar. Iya. Pokoknya tiga-tiga harus gue sebut. Iya benar-benar. Iya kan? Gue tadi mau ngomong apa tuh ya? Udah. Oh, gini. Makanya gue tuh nyaranin kalau di politik tuh kayak kita nonton bola. Ini kita Liverpool kan. Yang paling sering kita sebut kan. Kalau habis kalah tuh, ya season berikutnya milik kita lah. Jadi artinya, ya udah, seasonnya selesai. Habis itu kita tunggu season berikutnya kita berjuang lagi gitu. Makanya kita lihat di season ini kan, bagaimana untuk Liverpool dan bagaimana untuk bangsa ini. Kita masih top of the table belum sih? Kemarin lawan Arsenal. Masih dong. Masih ya? Masih. Jadi intinya kita sama-sama melihat season ini. Liverpool bagaimana? Tunggu. Gue nih agak nggak update soalnya muter-muter terus. Beda 2 poin. Masih menang kan? Masih. Di Cuma bawah kita City masih ada 1 pertandingan on hand. Tapi kan kita bedanya lumayan sama City. Beda 2. Oh, beda 2. Kecuali ntar kita menang sama City juga. Jadi Itu kita tunggu saja. Ya? Kita tunggu saja. Menurut lo yang akan menang siapa di Liga Inggris? Ya Liverpool lah. Menurut lo siapa yang akan menang di Pilpres? Mendingan sebelum lo jawab, mendingan nanti tunggu aja. Tanggal 14 Februari kita akan nayangin langsung quick count. Jebret Media bekerja sama dengan Kedai Kopi. Kenapa kita kerja sama Kedai Kopi? Dan kenapa kita tiba-tiba bikin seperti itu? Yang jelas pertama emang gue di WA sama dia. Kedua, ya itu kan pesta demokrasi. Perlulah ketika ternyata kita punya akses untuk menayangkan itu, kita tayangkan, kita sama-sama lihat bagaimana hasil dari Pilpres itu. Mungkin gue malu juga berbeda pilihannya. Mungkin. Tapi kan tidak berarti kita tidak boleh menayangkan itu dan kita tetap bisa ngobrol begini. Tahu nggak kenapa kita bisa tetap ngobrol? Karena kita berteman lebih dulu. Daripada? Pilpres ini. Jadi dipakai itu aja. Lah Pilpresnya kan baru datang. Kenapa kita jadi baperan gara-gara Pilpres? Ya makanya kan. Sementara kita temenan kan udah lama. Gitu. Arah lu kemana nih? Enggak kemana-mana. Oh, enggak kemana-mana. Di situ aja. Kadang banyak yang udah temenan lebih lama. Enggak, gua kan akhirnya jadi gua kan kasih contoh. Enggak temenan. Kita kan temenan udah lama. Ya, Pilpres baru datang. Ya kenapa kita jadi terganggu sama yang baru datang? Kita pakai yang udah lama aja. Oh, lo garuk-garuk lo. Gue sih sebenarnya ngerti ya. Cuman ya udah. Lagi-lagi gue bilang bisa saja pilihan gue sama dia berbeda.
Tapi tetap kedai kopi nanti menunjukkan integritasnya di saat live quick count itu. Bahwa itu langsung umum, bebas, dan rahasia. Ya, 2000 TPS kita nanti tayangkan quick count dari 2000 TPS. Dan netral berarti lo ya? Netral lah. Tidak ada tendensi kemana-mana ya? Lah itu gimana caranya tendensi orang? Ya kalaupun tendensi itu cukup dalam hati lo aja. Tapi secara quick count-nya kata lo kan orang-orang profesional. Iya, itu masih ada. Karena gini. Berarti itu fair ya? Iya, quick count itu kita nggak boleh mempengaruhi. Tugas enumerator di lapangan itu adalah mencatat hasil hitungan suara di 2000 TPS yang sudah kita random samplingnya. Tapi nanti pada saat live lu, kan kita ada yang komentarin rencananya. Boleh juga dong gue sampaikan yang ceritanya berlangsung di yang lain, kita kasih tahu. Oh iya. Boleh dong? Boleh. Kan ini menurut yang lu tayangkan. Boleh dong. Tapi kita juga sampaikan. Iya, yang lain. Yang ini begini, yang ini begini. Iya, ini dingin banget. Boleh kan? Boleh. Boleh, supaya jelas. Jangan nanti gua disangka kayak gini-gini. Wah, ini wah jadi berpolitik nih, Jebret Media. Oh, enggak. Enggak boleh. Lu mesti tayang, bahkan menurut gua mesti tayangin, karena misalnya kan beberapa media ya, misalnya TV, radio, terus apa namanya online itu juga kan nyarinnya ada kedai kopi, ada Kompas, oh iya ada. CSIS. Jadi ada macam-macam ya. Iya. Oke. Berarti gitu. Benar-benar. Jadi lo udah di acknowledge ya, di recognize untuk bikin quick count. Nomor 1. Coba dicek di. Ya lo teriak nomor 1 itu tadi kenceng banget. Emang kenyataannya gue nomor 1 di KPU. Lo ngaku. Di KPU nomor 1. Iya berarti kan lo ngaku. Apaan? Iya itu kedai kopinya. Oh kedai kopinya. Ya udah. Terverifikasi nomor 1 tuh. Selalu. Ya kalau Jebret Media secara media sports nggak nomor 1 nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Lo kan sebagai akun, sebagai lembaga survei nomor 1. Nah gue sebagai media olahraga YouTube nggak nomor 1 nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh ya udah, berarti kita tetap berteman kan? Emang kita pernah nggak berteman? Hah? Kita selalu berteman, men. Oh, soalnya tuh ya, Ensat, kalau orang ngundang lu, kalau gue lihat di komen-komen, orang tuh udah punya asumsi lu tuh kemana. Ya gue nggak nyalain juga kan, gue ngajar di Paramadina. Kalau kemudian orang berasumsi gitu, masa ya harus gue atur-atur kan boleh aja. Boleh. Iya kan gue cuma menyampaikan karena gue pernah lu todong. Bisa jadi orang yang berkomentar. Loh, Anda jangan langsung keras dong ngomongnya. Enggak, maksud gue bisa aja orang yang berkomentar itu MU. Iya, karena kan gue pernah lu todong buat ngomong di YouTube lu. Ya, terus kan langsung bilang, lu 01, gue 02. Iya. Ini terus, baca komennya ya. Karena kan gue nggak pernah ngomong apa-apa. Dan gue ada yang ngomong 03 juga. Iya, ya pokoknya orang menganggapnya gue antara 02, 03, gue nggak 01 kan. Yeah. Sementara lu pokoknya 01 gitu. Kan gitu kalau di kolom komen. Iya. Nah, membuktikan bahwa kami sama-sama nggak tahu apa, tapi ya kita pengen bareng aja bikin ini. Iya, dan nggak apa-apa juga. Iya. Mestinya. Kan nggak kemudian misalnya ya, lu 2, lu 3, lu harus tinggal di daerah mana, yang satu harus tinggal di daerah mana. Coba dengerin juga. Tuh. Kita asik-asik aja. Asik-asik aja. Yang di 0203 kan juga ada Liverpool itu kan. Kalau ketemu kita kan kita peluk-pelukan juga pasti. Iya. Si Jojo ya. Jojo emang apa? Jojo kan itu ketua Liverpool. Serius lu. Iya, kita angkat kan. Barusan Mas Jojo. Ya udahlah, dia ketua. Tunggu, kita tetapin dulu. Apa? Buru-buru. Udah keenakan ngomong. Si tunggu bentar. Apa? Oh iya, udah selesai lo ini. Gue profesional. Headset, makasih. Oke, makasih. Udah datang di sini. Makasih banyak ya. Gue tanggal 14 sih lu nggak ada ya? Kalau emang kita bisa hadir, kita hadir lah. Wow. Anjir, tiba-tiba batuk. Oke guys, itulah Henry Satrio. Oke, makasih ya. Kita belum bahas tentang bukunya ya, tapi nanti next time kita mau bahas tentang bukunya Momentum, karena gue mau kaitin juga dengan sepak bola. Ya. Karena lo kan ngomongin momentum di politik. Kalau gue kasih kalau hadiah ntar kena pajak ya? Nggak maksud gue ya buku. Giveaway. Ya. 2 giveaway buku Momentum. Ya. Nanti buat tanggal 14. Baiklah, sekian ya Jebret Talk ngobrol kita sama Henry Satrio. Jangan lupa untuk subscribe juga channelnya. Ya, Henry Satrio ya. IG-nya Henry.Satrio. Sampai ketemu lagi di Jebret Talks. Dia Real Madrid ya. Jangan lupa tanggal 14. Hai pemirsa, inilah dia waktunya.